Ini berarti kita sudah tahu nih nilai dari kategori makan siang itu pasti lebih besar dari sarapan. Nah ternyata makan siang ini ada lagi pembagiannya. Ada salad, ada roti lapis, ada sup, ada pie, lalu ada es teh, ada kopi. Nah di kategori-kategori bawahnya itu akan diurutkan lagi sesuai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Lalu ada lagi peta chloroplet atau chloroplet. Ada yang pernah belajar ini? Di mata kuliah statistika nggak dapat juga ya? Nah untuk peta chloroplet ini biasanya adalah penggambaran visualisasi menggunakan peta. Nah peta akan digambarkan menggunakan warna-warna berbeda yang menunjukkan angka-angka atau data-data yang di dalamnya. Kalau di sini contohnya adalah data terkait dengan kepadatan penduduk. Semakin hijau warnanya, maka kepadatan penduduknya semakin rendah. Sedangkan semakin merah atau semakin oranye warnanya, maka kepadatan penduduknya semakin tinggi. Kalau di sini dilihat yang paling padat itu ada di Pulau Jawa. Nah, lalu kita ada yang namanya diagram Sankey atau Sankey diagram. Diagram ini adalah visualisasi yang menunjukkan aliran data baik dari satu set ke set berikutnya. Nah, biasanya digunakan untuk melacak suatu perjalanan atau proporsi maupun aliran. Contohnya di sini ada aliran dari dana atau budget ya. Nah, dia sumber dananya ada dua nih, ada dari gaji dan ada dari sumber lainnya. Dari kedua sumber pendapatan ini, aliran gajinya disalurkan kemana saja? Ada yang ke pajak, ada yang ke kebutuhan rumah, makanan, transportasi, dan lain-lain. Nah, besaran dari masing-masing kategori ini juga menunjukkan nilai mereka. Nah, ini yang terakhir ada grafik jaringan atau network graph ya. Ini sudah merupakan visualisasi tingkat tinggi sebenarnya. Kalau di istilahnya sendiri di bagian big data itu ada yang namanya NSA atau network analysis ya. Jadi dia menampilkan hubungan antar entitas dalam suatu jaringan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah visualisasi yang sederhana ya, yang menggambarkan arus perdagangan setiap negara di tahun 2017. Ini saya ambil dari salah satu artikel di Google ya. Nah ternyata ya kebanyakan negara-negara yang ada di Asia itu perdagangannya dengan negara Cina ya ternyata. Nah dengan visualisasi seperti ini kan data lebih mudah ya untuk ditangkap ya. Sedangkan setelah Cina itu ada lagi negara United States ya atau Amerika ya sebagai negara kedua yang mempunyai aliran perdagangan yang besar juga. Nah kalau Indonesia sepertinya lebih banyak ke arah luar ya, baik itu ke Cina, ke Jepang maupun ke Amerika. Lalu yang di sebelah kanan yang di sini kalau teman-teman berminat ya untuk menganalisis network graph ini, teman-teman bisa explore yang namanya Drone Breed ya. Di sini dia sering melakukan analisis terkait dengan data yang ada di Twitter. Contohnya ini adalah analisis network dari Twitter selama masa menjelang pemilu tahun 2024. Jadi dia menganalisis mana nih akun-akun Twitter yang pro dengan Prabowo, yang mana yang pro dengan Anies, yang mana yang pro dengan Ganjar, atau malah yang netral gitu. Nah kalau di sini terlihat kan bedanya, wah ternyata satu klaster ini terlihat akun-akunnya sangat banyak ya, yang pro Anies ya di Twitter ya. Lalu ada yang pro Ganjar juga nih yang kedua. Sedangkan yang pro sama Prabowo ini dia nggak terlalu mengelompok di salah satu pembicaraan akun gitu. Dia ada 3
terintegrasi dengan ekosistem Microsoft untuk business intelligence. Lalu yang terakhir ada Python. Dia punya package namanya Matplotlib dan Seaborn. Biasa digunakan untuk scientist dan developer untuk mengkustomisasi data-data yang ingin divisualisasikan. Nah, ini kita baru masuk ya. Apa sih yang disebut dengan Tableau? Nah, Tableau ini adalah salah satu media atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengubah suatu data menjadi visualisasi dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Biasanya digunakan baik oleh perseorangan maupun organisasi. Nah, untuk Tableau sebenarnya dia punya dua bentuk aplikasi ya. Bisa diakses melalui web dan bisa diakses melalui aplikasi desktop. Kalau aplikasi desktop dia bisa digunakan secara offline. Kalau web itu bisa diakses melalui https:// lalu public.tableau.com/app/discover. Di sana teman-teman bisa buat akun dulu, lalu bisa langsung membuat visualisasi yang teman-teman inginkan di sana. Tapi kalau mau download aplikasi desktopnya, biasanya dia itu berbayar. Tapi untuk teman-teman yang punya email universitas ya, itu bisa digunakan dan mendapatkan akses secara gratis. Nah, untuk pendaftarannya mungkin lumayan panjang ya. Kalau saya dulu pernah coba, itu ternyata disuruh upload KTR, kartu tanda mahasiswa, disuruh upload jadwal perkuliahan untuk membuktikan ya kita itu mahasiswa yang sedang aktif di universitas tertentu gitu. Nah, untuk mudahnya ya, teman-teman bisa akses aplikasinya secara gratis, cuma harus online ya kalau mau mengaksesnya ya. Nah, dia cocok untuk eksplorasi data dan membangun dashboard dengan menarik dan interaktif ya. Nanti kita coba lihat satu persatu ya contoh dari dashboard yang ada di Tableau ini. Nah, lalu jenis visualisasi di Tableau ini juga tidak semuanya ada ya. Yang ada itu ada bar chart atau chart diagram batang, lalu yang kedua ada line chart, ada pie chart, lalu ada map tadi ya, floor-plan map, lalu ada scatter plot, tree map, dan bisa juga digunakan untuk membuat dashboard interaktif. Nah, ini adalah contoh visualisasi data menggunakan Tableau. Coba kita lihat yang pertama ya. Di sini ada perkembangan invasi Indonesia. Nah, ini peta floor-plan map tadi ya. Dan di sebelah kiri itu dia punya data-data terkait dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Lalu ada dua kategori juga. Yang pertama ada year on year, yaitu inflasi tahun ke tahun, dan month to month atau bulan ke bulan. Coba kita lihat bersama ya. Nanti materinya akan dibagikan ya ke teman-teman semua, jadi tinggal klik aja link yang ada di bawah masing-masing gambar. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu dashboard tadi ya terkait dengan inflasi yang ada di Indonesia. Jadi enaknya kita pakai Tableau ini, dia setiap kita hover gitu, setiap kita taruh kursornya di atas suatu data atau visualisasi, dia akan memunculkan deskripsi-deskripsi yang sudah kita tambahkan. Contohnya di sini ya, kita mengarahkan ke Jawa Timur misalkan. Nah, Jawa Timur ini ternyata inflasi YoY-nya itu 5,35%. Kalau kita klik, nah di sebelah kiri itu dia langsung filter ya, filter data-data kota yang terdapat di Jawa Timur saja. Jadi dia sangat-sangat
pilih. Jadi kalau teman-teman punya data yang sangat-sangat kompleks, sangat banyak dan bingung bagaimana cara memvisualisasikannya, itu bisa memanfaatkan Tableau. Lalu kita coba lihat contoh yang lainnya ya. Coba yang ini ada data terkait jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, di sini ada chloroplan map mirip dengan yang tadi ya. Kalau kita arahkan di sini bisa pilih tahunnya. Kalau oleh orang ini dia bisa milih tahun 2019 dan 2020. Nah, lalu ketika kita pilih salah satu provinsi, misalkan Jawa Timur lagi ya, kita klik. Nah, data di bawahnya langsung berubah juga nih berdasarkan provinsi yang kita pilih. Ternyata di provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 itu terdapat rumah sakit dengan kelas A sebanyak 5, lalu kelas B ada 59, kelas C ada 187, kelas D 131, dan ada 3 rumah sakit yang belum ditetapkan. Coba kita lihat di Papua ya. Nah, di sini ada provinsi Papua ya. Ternyata rumah sakit umumnya ada 44 ya, dan ada 1 RSK jiwa. Oke, kita coba lihat lagi contoh visualisasi data yang lain. Nah, ini ada contoh visualisasi data terkait dengan penjualan album terbesar yang ada di UK atau Inggris. Nah, ini ada lagi dashboard terkait dengan karhutla, kawasan hutan yang terbakar. Ini tampilannya seperti ini. Nah, mirip seperti tadi ya. Dia tapi ini bentuknya chloroplatnya berbentuk lingkaran-lingkaran dengan ukuran-ukuran tertentu, dan ukuran-ukuran dari lingkarannya itu menggambarkan jumlah dari hektar. Kalau hektar artinya luas ya, luas kawasan hutan yang mengalami kebakaran tersebut. Nah, di sini bisa langsung kita ketahui ya yang mana nih yang paling kecil. Ini ya di Bali ya, ternyata yang kecil karena wilayahnya juga kecil ya. Lalu ada wilayah-wilayah yang karhutla besar, ternyata ada kebanyakan di Sumatera dan Sulawesi. Jadi insight-insightnya semakin mudah untuk didapatkan. Nah, ini juga ada salah satu visualisasi juga ya dibuat oleh Telkom University ya, terkait dengan Disney movies atau film Disney pada tahun 1940 sampai dengan tahun 2020. Nah, gitu. Nah, oke. Itu adalah contoh-contoh dari hasil pemanfaatan Tableau untuk membuat dashboard. Sekarang kita coba praktik sederhana untuk menggunakan Tableau-nya. Nah, tadi Tableau bisa diakses di sini, di public.tableau.com. Nah, kalau diklik nanti teman-teman perlu membuat akun terlebih dahulu. Jadi langsung klik sign up. Nah, bisa login atau daftar menggunakan akun email teman-teman sendiri, atau bisa juga mengisikan data-datanya terlebih dahulu. Kalau saya di sini sudah ada akun ya, dan sudah ada beberapa visualisasi yang pernah saya buat ya, baik itu pada saat perkuliahan maupun juga pada saat skripsi. Nah, ini salah satu contoh dashboard juga yang pernah saya buat terkait dengan kondisi ketenagakerjaan dan PDRB di Indonesia. Nah, di sini dashboardnya sangat interaktif ya. Kalau kita klik di sini, dashboardnya bisa bergerak sendiri sesuai dengan data yang sudah kita masukkan. Jadi kalau punya data dengan timeline yang sangat besar, itu dashboardnya akan sangat-sangat menarik. Lalu di sini ada kondisi ketenagakerjaan juga, bisa diklik juga. Lalu
dia datanya akan berubah mengikuti tahun-tahun yang sudah dimasukkan. Lalu yang terakhir ada kondisi ketenagakerjaan per provinsi. Nah, misalkan kalau dilihat seperti ini kan sangat kompleks ya. Nah, misal kita fokus pada salah satu provinsi, contohnya di Sumatera Selatan, nah dia akan memunculkan data di provinsi Sumatera Selatan gitu. Oke. Kalau teman-teman sudah punya akun, nanti bisa langsung klik My Profile, terus klik di Create a Vis atau membuat visualisasi. Nah, untuk data-datanya itu bisa support untuk CSV dan Excel. Jadi kalau punya data Excel dan CSV bisa langsung dimasukkan ya. Kalau di sini saya contohkan, saya misalkan punya data Superstore ya, data terkait dengan penjualan yang ada di US pada tahun 2015. Nah, di data ini ternyata dia ada 3 sheet kan. Nah, karena kita perlu satu saja, kita tinggal klik. Nah, misalkan mau bikin terkait dengan sheet order, kita klik orders. Nanti di bagian kanan bawah akan muncul variabel-variabel yang terdapat di Excel tersebut. Terus tinggal kita klik update data. Nanti setiap beberapa 100 garis ke atas akan muncul di bagian bawah. Nah, di sini kalau mau langsung buat visualisasi, kita klik sheet 1 ya. Klik sheet 1. Jadi dia agak loading sebentar. Oke, di sini sudah muncul ya terkait dengan variabel-variabel yang ada di table order tadi. Nah, menariknya di tabel ini, semisal kita punya data provinsi, misalkan provinsi-provinsi di Indonesia atau nama-nama kota yang ada di Indonesia atau nama-nama provinsi, nama-nama negara di dunia, itu tabelnya akan mengenerate latitude dan longitude yang bisa kita manfaatkan untuk membuat peta choropleth. Coba kita langsung masukkan di sini latitude dan longitude-nya. Nah, kalau sudah terbentuk, kita klik show me, terus pilih yang gambar peta. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Habis itu kita pilih variabel yang ingin kita tampilkan ya. Harusnya di sini kita kosongkan dulu. Kosongkan. Nah, semisal kita ingin mengetahui jumlah penjualannya ya. Nah, kalau penjualan dia nama variabelnya sales. Jumlah penjualannya ingin kita bedakan berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran lingkaran atau berdasarkan warna. Kalau di sini coba kita pilih yang berdasarkan warna. Lalu kita pilih lagi untuk menampilkan nama-nama provinsinya. Itu state of province. Afrika itu bro. Afrika. Oh iya, Afrika ya. Afrika di atas. Nah, di sini. Susah ya, bisa ya. Cells. Nah,
Oke, ini sudah menampilkan ya nama-nama dari provinsinya, kita taruh di label agar kelihatan. Nah, lalu dari warna juga kita bisa membedakannya berdasarkan angka-angka yang terdapat di sebelah kanan dari dashboardnya. Jadi di sini bisa juga kita, kalau kita mau pilih warna lain, itu tinggal klik bagian sini, ada bagian panel ke bawah, terus kita klik edit colors ya. Misalkan mau warna-warna yang lain di sini ada, baik itu lengkap warna, satu warna dari warna muda ke warna tua, atau ada juga dua warna ya. Yang paling sering mungkin red green diverging ini. Nah, dia akan memunculkan ya. Yang paling rendah itu nilainya akan berwarna merah, sedangkan yang besar itu dia akan berwarna hijau gitu. Itu untuk chloroplat map ya. Lalu yang kedua kita coba pakai data car cells. Di sini kita close dulu. Kalau mau buat visualisasi yang baru, tinggal klik My Profile, terus klik Create a Visualization, terus langsung pilih data yang sudah kita punya. Sini saya punya data car cells ya. Formatnya adalah CSV. Oke, kita klik karena dia cuma punya satu sheet ya. Berarti kita langsung klik car cells.csv-nya, terus klik update now. Nah, di sini kita pastikan dulu data kita sudah benar yang mau kita masukkan ya. Nah, untuk variabel-variabelnya di sini juga sudah ada kategorinya masing-masing. Kalau ABC berarti dia string ya. Kalau dia gambarnya kalender berarti dia date. Lalu kalau dia tanda pagar seperti ini berarti dia terdeteksi sebagai number atau angka. Nah, untuk membuat visualisasinya langsung masuk ke sheet 1. Oke. Oke, misalkan kita mau membuat grafik jumlah berdasarkan jenis kelamin kayak tadi ya. Kalau jenis kelamin kan gender ya, gender coba kita masukkan ke kolom. Jadi dia sistemnya drag and drop gitu ya. Terus kita masukkan customer name ya untuk membedakannya. Tapi kita karena customer name-nya ini adalah string ya, seharusnya dia munculnya jadi tabel ya. Kalau kita mau bikin dia jadi grafik, kita perlu ubah customer name-nya ini menjadi number. Cara gantinya adalah dengan menjadikan dia sebagai count. Kalau di Excel kita menghitung ya, satu customer name yang berbeda akan terhitung sebagai data angka 1 gitu. Cara gantinya tinggal klik di sini, terus kita klik measure ya, klik count. Nah, di sini akan muncul grafik jumlah customer berdasarkan jenis kelamin. Lalu kalau mau membedakan warnanya, tinggal drag and drop aja variabel yang diinginkan. Kalau di sini kita mau membedakannya berdasarkan jenis kelamin, jadi variabel jenis kelaminnya kita drag and drop ke color. Oke, kalau colornya sudah sesuai, bisa langsung digunakan visualisasinya. Atau kalau mau ganti, bisa di sini di sini ya, di panah yang ada di kanan. Terus edit colors ya tadi. Nah, misalkan mau edit female-nya jadi warna pink, bisa di sini. Terus yang male-nya mau diganti jadi warna biru ya tadi ya. Tinggal nggak usah diklik SMPL lagi berarti. Female-nya jadi pink, male-nya jadi biru. Oke, kalau di sini sudah selesai ya. Atau kita mau yang lebih advance lagi, kita mau membedakannya lagi berdasarkan warna mobil yang dibeli. Nah, di sini ada variabel color ya. Colornya tinggal di drag and drop ke rows. Nah, di sini akan muncul ya. Misalkan ternyata mobil
lebih banyak dibeli oleh pelanggan yang jenis kelaminnya laki-laki, yaitu sebanyak 6.000 pelanggan. Sedangkan pelanggan wanita itu membeli mobil berwarna hitam itu hanya sebanyak 1.653 pelanggan saja. Lalu ternyata dibandingkan dengan ketiga warna ini, pelanggan wanita ternyata lebih banyak membeli yang warnanya warna putih ini ya, putih pucat. Lalu yang paling sedikit adalah warna yang merah, yaitu hanya sebanyak 1.007 pelanggan gitu. Nah, lalu semisalkan lagi kita mau membandingkan menggunakan bubble chart, kita pilih sheet baru ya, atau new worksheet di bagian kanan sheet 1 ini. Kita klik dulu. Nah, di sini kita tinggal memilih ya variabel-variabel yang ingin digunakan. Contohnya kita ingin mengetahui kita ingin mengetahui variabel company. Nah, perusahaan-perusahaan mana saja sih yang paling diminati oleh pelanggan ya? Nah, itu kita coba masukkan company-nya ke bagian warna. Lalu company-nya ke labels dan customer name-nya ke size untuk count tadi ya. Customer name to size. Sini kita pilih yang bubble chart ini. Nah, untuk membedakannya, dia harus diganti dulu jadi count tadi ya, customer name-nya ya. Size customer name ini kita ganti jadi count. Ini company-nya masuk ke warna tadi. Jadi banyak ya. Company ini harusnya company. Oke. Jadi dari sini bisa ketahuan ya, lingkaran yang besar itu yang paling diminati oleh pelanggan. Kalau di sini ada sport juga ya, Mitsubishi, Chevrolet dan lain-lain. Ada BMW ini nggak terlalu besar ya, Toyota juga nggak terlalu besar lingkarannya. Gitu. Lalu semisalkan lagi kita mau coba bikin scatter plot ya, scatter plot dari carousel ini. Kita ingin tahu hubungan antara annual income dari customer dengan harga mobil yang dibeli. Kita coba klik sheet-nya, annual income-nya kita taruh di bagian atas. Terus lalu yang kedua untuk harga ya, harga mobil yang dibeli taruh di bagian bawah. Nah, selanjutnya biar dia jadi banyak titik, kalau di sini kan masih satu ya, kita masukkan customer name-nya di bagian warna boleh, sebenarnya shape juga boleh untuk membedakan. Nah, ternyata di sini dia hubungannya positif ya, hampir mendekati 1 gitu, karena dia dari kiri bawah menuju ke kanan atas gitu. Nah, setelah teman-teman sudah selesai membuat visualisasinya, teman-teman tinggal klik publish saja. Misalkan di sini publish dan teman-teman bisa menampilkan visualisasinya dalam bentuk link saja. Misalkan lagi menulis karya ilmiah ya, lalu tinggal di screenshot terus dilampirkan link visualisasi kalian. Misalkan ini pembinaannya. Oke, klik publish. Nanti akan langsung muncul di akun teman-teman sekalian. Oh ya, terus mungkin selain ini ya sedikit insight dari saya ya. Data-data tadi sebagian ada yang saya peroleh dari website. Nama websitenya adalah Kaggle ya, kaggle.com. Nah, data-data dari Kaggle ini biasa juga digunakan oleh peneliti-peneliti untuk melakukan pembuatan karya ilmiah.
Nah, di sini dia juga melampirkan link dari data Kaggle yang digunakan. Saat kita lihat ya, sini, nah judul data yang digunakannya adalah Predict Students Dropout and Academic Success. Nah, biasanya beberapa data-data yang terpercaya di Kaggle ini bisa digunakan, tapi harus hati-hati ya. Harus kita lihat dulu apakah data tersebut punya metadata. Metadata itu adalah informasi dari variabel-variabel yang digunakan ya. Contohnya kalau di sini sangat jelas ya. Di sini ada deskripsi dari datanya, terus dia juga ada panduan bagaimana cara menggunakan datasetnya. Lalu ada juga nih ide-ide penelitian yang bisa digunakan menggunakan data Predict Students ini. Lalu ini yang saya bilang tadi metadata ya, pengertian dari masing-masing kolom yang ada di tabel tersebut. Contohnya di sini ada marital status sampai dengan seterusnya. Nah, kalau teman-teman tertarik ya, teman-teman bisa mengulik lebih dalam lagi ya Kaggle.com. Biasanya di sini juga ada kompetisi-kompetisi, baik itu big data juga banyak, AI, lalu ada juga kompetisi-kompetisi terkait dengan pengolahan data dari cleaning, lalu ada clustering, klasifikasi, itu sangat banyak di sini. Terus ini contoh yang kedua ya, ada lagi penelitian terkait dengan analisa cluster aplikasi pada App Store dengan menggunakan metode K-means. Nah, kalau teman-teman tertarik mungkin pada saat penulisan karya ilmiah atau nanti pada saat skripsi bingung mencari data sekunder yang lain ada di mana, bisa menggunakan data dari Kaggle.com begitu. Mungkin sekian materi dari saya ya, Mbak Irma ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan materi dengan seksama. Saya kembalikan kepada Mbak Irma. Baik, terima kasih banyak. Kita beri tepuk ya untuk Mbak Vina sekali materi yang diberikan. Sebelumnya sugeng rawuh kepada Pak Arif. Nggih, matur nuwun Pak sudah hadir gitu di sela-sela padatnya kegiatan Pak Arif. Baik teman-teman, itu tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Alvina itu kayaknya daging semua ya, materi yang disampaikan oleh beliau dari A sampai Z ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana itu visualisasi data dari grafik-grafik yang sederhana, kemudian tools yang digunakan untuk visualisasi data itu ya. Tadi ada Excel itu yang sering dan familiar sekali kita gunakan. Kemudian ini tadi Mbak Alvina memperkenalkan visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Jadi Tableau ini sebuah dashboard interaktif gitu ya Mbak Alvina ya. Dan hasil visualisasi data yang teman-teman gunakan di situ, yang teman-teman buat di situ, itu bisa diekspor gitu ya Mbak Alvina ya, ke dalam bentuk JPEG gitu ya atau PNG, supaya nanti bisa teman-teman sisipkan ketika teman-teman menulis karya ilmiah. Jadi Tableau ini tidak hanya dalam bentuk tampilan dashboard, tapi juga bisa di-convert dalam berbagai bentuk yang bisa mendukung karya tulis teman-teman semua. Ini tidak hanya berguna untuk karya tulis ya, karena nanti ketika teman-teman masuk di dunia kerja, magang, kalau teman-teman bisa menguasai ilmu ini keren sekali. Teman-teman bisa loh, misalkan magang nanti di suatu perusahaan, kemudian teman-teman disuruh membuat misalkan atau mentabulasikan suatu data, kemudian teman-teman kreatif, inovatif, wah gimana kalau misalkan data yang ada di perusahaan itu ditampilkan, misalkan data terkait produksi ataupun data apalagi kalau mengkombinasikan dengan data-data lewat ini ya, scraping itu tambah luar biasa sekali ya. Misalkan data perusahaan, teman-teman visualisasikan seperti yang disampaikan Mbak Alvina tadi, keren sekali. Bisa-bisa teman-teman nanti akan direkrut loh. Udah nanti keluar dari kampus langsung kerja di sini aja, dikasih tiket golden ticket kalau bahasanya ini ya Indonesian Idol ya. Nah, nggak ada ruginya teman-teman menyimak materi. Yang rugi adalah agen statistik yang hari ini nggak bisa hadir ya, karena nggak dapat dua materi yang luar biasa tadi yang disampaikan Mbak Regina dan Mbak Alvina.
belajar dan belajar gitu ya. Baik, ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Afina, apa ada yang ditanyakan teman-teman? Rugi loh kalau nggak mau ini, nggak ada yang dikulik habis dari Mbak Afina ini. Mbak Afina ini keren sekali karena fresh graduate yang ilmunya banyak bisa diserap teman-teman semua. Ada yang ditanyakan? Ayo. Iya, Bu Afina. Oh, oke. Ya, terima kasih. Berat nih Bapak. Pembuatan enggak. Ini tadi di sela-sela slide-nya tadi saya tertarik di ini drone emprit. Drone emprit ini untuk apa itu? Daftarnya itu kan eksklusif ya, nggak semua orang itu dapat. Di situ nggak ada registernya. Nah, itu mendapatkan akun drone empritnya itu bagaimana caranya, Bu? Nah, itu saya kenal drone emprit itu sudah lama, cuman mendapat datanya itu loh. Agar dapat akunnya itu bagaimana? Di Shopee juga nggak ada, kemudian di yang lain-lainnya itu. Nah, ya, terima kasih. Pak, luar biasa sekali pertanyaannya Pak. Sebenarnya saya juga bingung Pak. Iya. Gimana saya mendapatkan akun drone emprit ini? Iya. Saya tertarik sekali ya untuk melakukan visualisasi menggunakan data drone emprit dan hampir saya jadikan topik skripsi waktu itu Pak. Cuma kendalanya juga sama kayak Iya, dapat akunnya itu nggak ada. Iya, kan susah sekali ya kayaknya Pak ya. Mungkin bisa pakai pendekatan personal Pak. Kan dia ada akunnya sendiri ya di Twitter ya Pak ya. Yang sering siapa ya? Saya lupa namanya ini. Yang punya drone emprit gitu. Begitu ya. DPR Malang kayak yang punya, Pak. Pak siapa ya, Zulham. Itu memang bagus untuk cari topik terkini gitu. Iya. Kemudian Tapi sebenarnya kan itu hasil dari Twitter. Iya, hasil dari Twitter, scraping juga kan. Iya. Sebenarnya teman-teman juga pasti bisa lah scraping data sendiri kan pakai metode-metode yang ada. Kalau di drone emprit ini enaknya karena sudah di scraping kan, jadi Iya, tinggal langsung. pakai saja gitu ya Pak. Ya sebenarnya saya juga sampai sekarang masih belum tahu ya Pak cara mendapatkan Iya, iya. akun drone emprit. Kirain Oh, tadi itu- punya akunnya tadi, Bu. Iya, nah Ismail Fahmi coba di search di Twitter. Harusnya ada Ismail Fahmi. Dia sering sharing terkait dengan output scrapingan Twitternya, termasuk yang dia publish juga di drone emprit itu Pak ya. Nah di sana mungkin bisa kita hubungi secara personal melalui DM gitu ya Pak ya, untuk mendapatkan informasi terkait dengan akun drone emprit. Menarik sih Pak. Iya, iya, iya. Drone emprit ya. Ismail Fahmi. Itu akunnya berbayar gitu ya Mbak Vina ya? Kayaknya enggak. Eksklusif itu, Bu. Enggak Iya, semua orang yang punya. eksklusif. Bagi kaum researcher. Iya. Peneliti. Iya, berarti itu ya harus secara personal untuk mendapatkannya ya Mbak Vina ya. Sepertinya begitu Pak. Soalnya saya juga udah coba cari gimana cara dapat akunnya. Oke. Baik. Ya mungkin itu Pak Arif, Iya, jadi memang tidak terpublis gitu ya, harus Iya. secara personal mungkin nanti. Kayaknya itu akun yang eksklusif ya untuk para peneliti gitu ya, terutama yang concern di big data, scraping data, mungkin gitu ya Pak Arif ya. Iya, iya. Dan kebetulan memang bidangnya Pak Arif ini memang terkait scraping ya. Data mining. Data mining. Iya, itu ada irisannya sama Iya, data betul, mining. betul, Pak. Oke. Ya, dari teman-teman yang lain, ayo ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, topik. Ada. Ayo monggo. Ilham, ada yang ditanyakan? Kayaknya Pak ada unek-unek tapi mau disampaikan kalau agak malu gitu. Gak apa-apa disampaikan aja. Silakan. Bukan pertanyaan, tapi kayak lebih ke kayak sangat kagum. Oh iya, silakan. Oh, iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Ilham Rohani dari Universitas Siddhartha Pasuruan. Saya cukup sangat
takjub sekali, kagum ya tadi. Saya sebelumnya kan pakai upload link mas sebelum. Jadi kayak tidak sebanyak ini nih kalau apa berarti visualisasinya. Ini kayak caranya tuh gampang sekali, terus gini. Nah, kalau dibaca dari ribet banget ada yang pakai apa berarti pakai kanvas dulu, pakai nampi dulu, baru gitu. Setelah saya ikut apa pada hari ini kayak merasa ini dari kata saya ini. Terima kasih. Berarti suka coding ya masnya? Iya. Python. Keren. Wah, keren ini. Berarti ini ya, suka coding gitu ya, suka visualisasi data gitu ya. Sebelumnya pernah ikut data science. Oh, di mana? Les-lesan online gitu. Oh, iya. Bagus itu mas. Keren. Itu bisa terus diasah itu mas ya, supaya nanti bisa lebih berkembang lagi terkait kemampuan data science-nya, visualisasi data. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin tanya lebih lanjut, misalkan bisa tanya langsung gitu ya ke Mbak Afina. Misalkan kalau ada yang ditanyakan secara teknisnya seperti itu. Mungkin hari ini tadi agak gimana sih ya prakteknya yang benar. Misalkan banyak teman-teman yang menginginkan praktek, oke, kita jadwalkan lagi kapan gitu ya. Tapi catatannya teman-teman harus bawa laptop. Karena yang namanya visualisasi kayak gini kan harus praktek ya. Kalau nggak praktek cuma dengerin awal-awal itu bingung nanti. Pulang dari sini apa ya yang perlu dilakukan dulu ya setelah membuka akun, terus apa ya yang perlu dilakukan. Nah kalau awal-awal ya kayak gitu, tapi kalau teman-teman praktek paling enggak itu kan teman-teman ada yang diingat. Jadi kalau ditakutin di rumah, oh iya berarti harus buat datanya dulu di Excel, kemudian nanti diimport datanya, kemudian seperti ini gitu. Nanti step-stepnya itu jauh akan lebih diingat oleh teman-teman kalau teman-teman itu bisa praktek langsung gitu ya. Nanti kalau teman-teman banyak minat terkait ini, kita jadwalkan orang, tapi terkait praktek saja ya, membawa laptop gitu catatannya. Ada lagi yang disampaikan yang lainnya? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Rohman. Sedikit izin bertanya Bu, meskipun nggak nyambung ke materi ini. Ya. Jadi mengenai data-data ini kemarin kan Infomedia sempat rapat untuk kegiatan postingan di bulan Agustus ini kan Bu ya. Nah itu kami itu kesusahan di penyajian datanya di Kabupaten Pasuruan ini di data BPS itu paling banyak yang terbaru ini kan data hunian kamar hotel Bu. Nah sedangkan kami kalau nyari yang lain itu kayak data-datanya itu yang tahun 2022 terus tahun 2020. Apakah emang data-data tersebut, data yang terbaru maksudnya itu belum kami ketahui di mana letaknya itu ada di mana Bu? Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dibukakan website mungkin ya Mbak Fina. Masih loading ya. Nah, terkait data tadi yang ditanyakan sama Mas Taufik dan tim Infomedia ya, teman-teman bisa mengakses website kita di pasuruankap.bps.go.id. Kemudian mana yang diklik? Teman-teman bisa klik di situ, ada DRS, ada tabel statistik, ada publikasi. Kalau teman-teman ingin publikasi yang terbaru, klik yang publikasi. Di publikasi mungkin memang ya kita tabel statistik itu memang ada beberapa yang belum terupdate
ya Mbak Vina ya di tabel ya. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita ada di tabel statistik sudah terupdate setiap triwulanan ya. Triwulan tahunan ada mulai tahun ini. Kalau teman-teman mau publikasi yang terbaru untuk dijadikan dasar, itu di menu publikasi, kemudian diklik di situ. Di situ sudah kelihatan ya, publikasi terbaru, di situ rilisnya tanggal berapa. Misalkan di situ ada produk domestik regional bruto Kabupaten Pasuruan menurut pengeluaran. Ini kita rilis tanggal 30 April 2025. BPS memang melakukan rilis itu tahunnya periodenya adalah periode N-1. Artinya ketika kita rilis di tahun 2025, data yang disajikan di dalamnya adalah data tahun 2024. Kenapa kok tidak tahun 2025? Karena tahun ini kan periode yang masih berjalan, yang datanya masih kita kumpulkan gitu. Data tahun ini akan kita rilis kapan? Di tahun depan. Jadi kalau di website kita ada yang namanya Advanced Release Calendar (ARC). Apa itu ARC? ARC adalah tanggal di mana publikasi tersebut siap terbit untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau pengguna data secara luas. Nah, ada beberapa publikasi yang termasuk dalam ARC, ada yang non ARC. Apa saja yang ARC? ARC itu adalah kalau di BPS ya terkait data perekonomian, produk domestik regional bruto. Itu pasti akan kita terbitkan di tanggal yang sudah tercantum di ARC. Untuk tahun ini ada dua publikasi PDRB, yakni yang pertama menurut lapangan usaha itu kita rilis tanggal 11 April, dan yang kedua PDRB menurut pengeluaran itu kita rilis tanggal 30 April. Kok sama-sama judulnya produk domestik? Iya, judulnya sama, tetapi tinjauannya yang berbeda. Karena yang satu itu ditinjau dari sisi lapangan usaha, dan yang kedua itu ditinjau dari pengeluaran, gitu ya. Kemudian produk ARC lainnya adalah di tanggal 28 Februari kita setiap tahun itu mengeluarkan publikasi yang namanya Kabupaten Pasuruan dalam angka. Nah, Kabupaten Pasuruan dalam angka ini adalah satu-satunya publikasi BPS yang menggunakan sekitar 70-80% itu adalah data sektoral dan sisanya adalah data BPS. Dalam arti di publikasi ini adalah salah satu bentuk publikasi kolaborasi kita dengan pemerintah daerah. Di situ tersaji berbagai macam data. Datanya kaya, di situ ada sekitar 12 bab kalau nggak salah ya. Dari mulai data geografi itu kita minta datanya kemana? BMKG, karena di Kabupaten Pasuruan kan ada badan BMKG ya yang ada di wilayah Pasuruan, itu terkait curah hujan, kelembapan, hari hujan dan sebagainya. Kemudian ada terkait kependudukan, itu kita ambil datanya dari Dinas Dukcapil. Kemudian ada terkait kemiskinan, pengangguran, di situ ada. Jadi kalau tim Infomedia ingin dan teman-teman ada statistik lainnya, karena nanti pembuatan konten itu kan tidak hanya beban tim Infomedia sebenarnya, tapi semuanya kami harap itu juga turut berkontribusi gitu. Tapi memang untuk satu pintu pengelolaan media sosial itu di tim Infomedia. Jadi yang lainnya juga kami harap bisa berkontribusi untuk menelurkan karyanya dalam bentuk apa? Bisa infografis, bisa videografis, ataupun konten-konten lainnya yang mungkin kekinian yang disambungkan dengan data-data ataupun BPS. Yang suka TikTok kan monggo bisa mempromosikan BPS dengan media TikTok gitu ya. Jadi terkait sarananya itu berbeda-beda, monggo. Nanti untuk yang mau publish itu lewat satu pintu di tim Infomedia. Jadi di publikasi ini macam-macam di situ, kompleks sekali, banyak, bisa diperiksa di situ satu persatu data-datanya. Nah tadi kalau yang dilihat tingkat hunian hotel itu sebenarnya memang adanya mungkin di BRS ya, lihatnya ya kemarin ya. Kemarin itu sempat ya di BPS Jatim sama BPS tempatnya juga. Oh iya, kita memang ada tingkat hunian hotel, ini ya tingkat hunian kamar hotel kemarin ada di bulan Agustus ya. Nah tapi yang dipublis di situ adalah terkait TTK di bulan Juni 2025. Kalau untuk tingkat hunian hotel kita bisa menyajikan datanya tiap bulan, tetapi tidak bisa di bulan yang bersangkutan, karena di bulan bersangkutan itu masih
seterusnya. Memang kalau yang TPK kok banyak yang TPK karena memang ini datanya bulanan, jadi kita bisa rilis lebih sering intensitasnya daripada publikasi yang lain. Nah, kalau dalam bentuk istilahnya executive summary, teman-teman memang bisa melihat di klik di situ tadi di menu berita resmi statistik. Di situ ada ulasan secara singkat gitu ya terkait indikator tertentu. Tapi kalau yang mau komplit ya itu tadi di Kabupaten Pasuruan dalam angka itu bisa diakses ya. Bisa berdasarkan ini. Gitu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sofia kayaknya mau ngomong itu. Iya. Punya ulat-ulat? Ada yang disampaikan? Enggak ada. Kayaknya mau tadi ada cuma ini enggak. Oh enggak. Yang lain ada lagi? Tadi yang disampaikan Mbak Amina jelas nggak teman-teman terkait visualisasi data dengan Tableau? Banget iya banget. Yang lainnya? Yang lainnya ini enggak? Jelas ya. Antusias nggak dengan ini visualisasi dengan Tableau? Antusias. Nanti dipraktekkan ya teman-teman ya. Sudah jelas mungkin karena belum sama praktek jadi ada yang masih ngawang gitu ya. Teman-teman itu ingin lebih mendalam nggak terkait prakteknya? Ingin. Berarti kita agendakan lagi gitu ya. Kan bulan depan sudah kita agendakan ada narasumber ya. Kalau bulan depan nanti diagendakan bulan depannya lagi gitu ya. Loh bulan depan kan sudah ada 2 narasumber hebat kita ya yang ingin sharing. Nanti kita menimba ilmu dari Mbak Sofia sama Mas Taufik gitu nanti ya di bulan depan. Nah ini ada 13 bab teman-teman ternyata ya untuk di Kabupaten Pasuruan dalam angka yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat konten infografis, videografis itu ya. Dan bulan ini kami harapkan yang kemarin itu kan sudah ada yang berkontribusi ya beberapa yang bulan ini siapa yang mau infografis? Itu kemarin di media ada Mas Ilham. Oh sudah, Mas Ilham sudah bikin infografisnya? Sudah, tinggal bikin caption aja. Oh ya siap. Disetor juga ke saya ya infografisnya supaya nanti bisa saya tampilkan di pojok statistik virtual. Bisa dibukakan Mbak di pojok statistik virtual. Jadi teman-teman, untuk akun teman-teman yang ada domain Udata, alhamdulillah sudah ada. Kan sudah pernah saya share ya? Iya. Sudah kan? Nah ini kemarin sudah saya daftarkan. Oh iya, berarti lewat laptop saya berarti Mbak Alvin. Pajak virtual. Agustus sudah ada 2. Kenapa Pak? Itu yang Agustus terbaru. Oh iya, teman-teman ya Pak Arif. Alhamdulillah kita dibantu Pak Arif setiap bulannya untuk mengupload video gratis teman-teman, sehingga kita bisa continue, bisa ada konten video gratis di pojok statistik virtual kita. Jadi teman-teman kemarin untuk yang akhir statistik 2025-2026 ini kemarin sudah saya inputkan akunnya berdasarkan domain Udata ya teman-teman. Jadi sekarang teman-teman itu
bisa masuk pojok statistik virtual. Kalau mau lihat-lihat pojok statistik virtual bisa banget. Teman-teman tinggal ketik aja pojokstatistik.bps.go.id. Ini sudah terdaftar. Nanti menggunakan apa loginnya? Usernya pakai user email yang ada domain Yudata, passwordnya 123456778, semuanya sama. Kemarin saya samakan semua ya supaya gampang untuk ini. Ini agen statistik yang lama ini saya inaktifkan. Kemudian untuk yang baru ini ya, ini sudah ada di sini. Ini teman-teman semua sejumlah 15 agen. Jadi silakan nanti teman-teman sudah bisa menggunakan pojok statistik.bps.go.id. Nah, di pojok statistik virtual ini teman-teman, di sini itu kan ada konten manajemen ya. Di sini ada infografis, video, edukasi, kegiatan lainnya. Jadi kalau teman-teman punya karya infografis, nggak apa-apa, langsung diupload saja di sini. Nanti itu akan kan di sini adminnya saya ya. Nanti saya akan melihat karya infografis teman-teman apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan ada koreksi gitu ya, nanti akan saya infokan ke teman-teman. Kalau sudah sesuai nanti bisa saya oke, sehingga kalau sudah di oke itu bisa tampil di pojok statistik virtual gitu alurnya. Jadi memang ada admin untuk mengakses apakah itu sudah layak tampil apa belum. Nah, untuk di pojok statistik virtual ini di sini ada yang kemarin ya. Ini dari Mbak Nanda ya kemarin ya. Nah, ini kemarin Mbak Nanda bikin infografis toleransi itu keren tuh. Potret keberagaman Pasuruan. Nah, ini. Jadi ini sudah bagus ya teman-teman ya. Harapannya teman-teman yang lain ini juga menyusul. Kemarin yang sudah menyatakan yang pertama Mas Taufik, terus ada Mbak Nanda. Berarti yang bulan ini masih enggak ya? Kan bisa besok ya bisa ya? Iya Bu. Iya. Nanti Pak ini ya. Jadi kalau misalnya udah nanti bisa tayang di pojok statistik virtual. Jadi ini karyanya teman-teman gitu. Nah kayak gini ya. Jadi ini sudah sesuai, ada call to action-nya gitu, keren. Call to action-nya yuk toleransi gitu. Nah seperti ini kurang lebih. Jadi moga-moga yang lain juga semangat ya. Amin. Untuk membuat karyanya masing-masing gitu. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama di sini. Misalkan nanti takut ada yang meniru, saya kok nggak pede. Nah kalau misalkan kita nggak pede terus, kapan kita mau berusahanya? Kapan kita mau memulainya? Justru ketika teman-teman itu membuat satu karya, misalkan itu nanti ada beberapa yang perlu dikoreksi, justru dari situ teman-teman bisa belajar untuk memperbaiki supaya nanti bisa lebih baik lagi. Namanya skill itu memang katanya itu kata-kata itu pasti ada saat pertama gitu ya Mbak Fia ya. Saat pertama teman-teman membuat karya, saat pertama teman-teman mengikuti lomba, itu pasti ada saat pertama dalam hidup kita. Jadi teman-teman jangan takut, jangan malu, yuk kita berkarya bareng-bareng yuk. Kita di agen statistik ini harapannya kan sebagai komunitas yang saling membawa positif ya satu sama lain ya, saling menyemangati satu sama lain gitu. Nanti manfaatnya itu akan sangat-sangat bisa dirasakan oleh teman-teman kok dari sisi skill kompetensi. Seperti itu hal yang apa ya, yang tidak terlihat tetapi itu nanti bisa teman-teman rasakan manfaatnya gitu. Ada lagi yang ditanya? Ada Mbak Diana? Oh enggak. Ada lagi? Enggak ada. Benar ini cukup ini? Cukup. Cukup, terima kasih Mbak Vina. Kita berikan aplaus ya Mbak Vina. Iya. Ya, sekarang sudah 2 materi ya. Tadi sudah disampaikan dari Mbak Regina materi pertama, kemudian dari Mbak Afina.
ada sepatah dua kata-kata dari Pak Arif, mau Pak aturan ke depan. Ada. Ini dari data semua apa? Dari data beliau bukannya Pak Henry, Pak statistisi Alimatio Yang Bu Yeni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Yeni selaku Kepala Statistisi Alimatya, kemudian yang kami hormati Ibu Dewi Mayasari, Ibu Abina, dan ada Bu Regina, kemudian Bu Devita, sama anak-anakku sekalian, mahasiswa Universitas Hidayah yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bisa dapat kesempatan untuk acara rutin kita, yaitu pembinaan agen statistik. Kali ini tempatnya dan juga suasananya berbeda ya, karena kita pertama kali ke kantor BPS. Mungkin saya ya yang pertama kali. Untuk teman-teman berapa kali ke sini? Pertama kali sama ya. Tadi saya berbekal hanya serok dari Ibu Dewi. Kemudian ya sebenarnya untuk tempat di wilayah ini nggak asing Bu. Dulu saya sering ke Cabang Dinas, kemudian ke ya bolak-balik di sini juga sama apa itu kayak nulis ijazah itu kan biasanya itu di sini. Nah, kemudian ini alhamdulillah kita semua tadi banyak dapat ilmu dari para narasumber, terutama tentang visualisasi data ya. Nah, kami harap acara-acara seperti ini teman-teman yang awalnya dulu ikut agen statistik itu bagaimana dulu? Apakah kalian sangat bersemangat? Apa hanya ikut-ikutan gitu ya? Kemungkinan banyak yang ikut-ikutan ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya kayak pembinaan, kemudian apa itu ada juga webinar SPT. Nah itu secara tidak langsung kita mendapatkan ilmu yang tak ternilai harganya ya. Jadi ilmu itu dan kita peroleh secara gratis ya. Alhamdulillah ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Dewi dan jajarannya karena kita sudah kerjasama selama 2 tahun lebih Bu ya. Nah, kami berharap untuk kerjasama ini terus semakin membaik dan kedepannya antara BPS Kabupaten Pasuruan dan Universitas Hidayah itu bisa bersinergi. Nah, jadi kita dapat di sini dapat kegiatan, kemudian kita dapat ilmu seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif atas komentar yang diberikan. Semoga semakin memantik kita semua ya teman-teman ya untuk mengikuti kegiatan pojok statistik. Dan teman-teman ini harus bangga, harus percaya diri menjadi agen statistik karena tidak semua mahasiswa Yogyakarta memiliki kesempatan seperti teman-teman ini semua. Gitu ya. Baik teman-teman, sebagaimana biasa kalau kita ada kegiatan pembinaan kan di akhir sesi kita ada apa namanya? Kuis ya. Yang memandu Mbak Regina atau kuisnya Mbak Regina? Iya, siapkan HP-nya masing-masing karena di sesi kali ini pertemuan hari ini spesial ya. Biasanya kita hadiahnya cuma 1, sekarang 3 hadiah akan kita kasihkan ke teman-teman agen statistik yang beruntung pada hari ini.